Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yudha Triguna Channel dimanapun berada, kali ini kembali saya menghadirkan seorang narasumber yang sudah acap kali tampil di acara Yudha Triguna Channel ini. Beliau adalah I Ketut Donder, PhD, dosen di Fakultas Brahma Widya, Universitas Hindu Negeri I Gusti Bagus Sugriwo. Hari ini kita akan membahas soal kata moksa yang tidak asing bagi kita. Dan dari sejak SD sampai kuliah di perguruan tinggi pun kita mendengar kata-kata itu. Moksa. Ya, Pak Tut, istilah yang sudah sangat umum. Saya tertarik dengan pernyataan Pak Tut Donder yang menyatakan bahwa moksa itu merujuk pada acuan teks, bukan pikiran spekulatif. Apa maksudnya itu? Bahwa moksa itu adalah acuannya teks, bukan pikiran spekulatif. Bisa dijelaskan itu? Om Swastiastu itu aja. Om Swastiastu, pemirsa Yudha Triguna Channel yang saya hormati. Berbicara tentang moksa itu sebenarnya puncak dari pengetahuan di dalam Hindu. Walaupun sudah dikenal sejak TK, didengar kata-katanya, tetapi pengetahuan itu adalah puncak pencapaian kesempurnaan manusia. Nah, kalau kita lihat dari tradisi kita di Hindu, pengetahuan ini yang tidak boleh dibilang sembarangan. Jadi ojo wera ini, karena nanti akan bisa ditolak, masa begini, masa begitu, masa begini, begitu. Jadi untuk menghindari itu, oleh sebab itu yang ini kerap disembunyikan karena bersifat disebut dengan Brahma Rahasyam. Jadi pengetahuan tentang moksa itu adalah Brahma Rahasyam. Ya. Kenapa demikian? Karena kembali lagi tidak banyak yang mengeksplor pengetahuan kita lewat berbagai perspektif. Kembali saya mencoba masuk ke dunia filologi, tetapi belum ada orang melakukan itu. Jadi moksa itu berasal dari kata moha dan kesaya. Moha dan kesaya. Moha dan kesaya. Jadi moha itu artinya keterikatan. Ya. Kesaya itu artinya bebas. Jadi sebenarnya bebas dari keterikatan begitu sebenarnya. Jadi apa yang dimaksudkan itu kembali lagi bahwa manusia pada dasarnya itu menurut teks Hindu adalah Tuhan itu sendiri yang mengejawantah. Oleh sebab itu saya kembali kepada pertanyaan Tu Haji, kenapa moksa ini Pak Donder katakan itu acuannya teks. Nah, jadi kalau kita berbicara bahwa moksa itu adalah ajaran agama, maka acuannya itu adalah teks. Nah, berbicara tentang moksa acuannya teks, itu namanya teologi moksa. Itu ranahnya teologi moksa. Harus dibedakan dengan apa yang dimaksud dengan filosofi moksa. Kalau filosofi moksa itu acuannya adalah spekulasi, brilian kita berpikir. Jadi sejauh mana orang menggunakan logika dalam kemampuan berpikir, itu sah menurut orang yang berpikir seperti itu. Nah, ini sebenarnya acuannya filosofi. Oleh sebab itu tidak bisa dihadirkan acuan itu di masyarakat umum kalau filsafat moksa, karena nanti akan menjadi perguncingan. Karena level pengetahuan di masyarakat berbeda. Tidak sama. Tetapi kalau teks yang dihadirkan itu karena agama. Nah, disitulah menjadi bahwa pada umumnya orang menyatakan bahwa agama adalah kepercayaan. Di situ letaknya. Tapi harus dibedakan bahwa agama Hindu
teks agama Hindu bukan hanya kepercayaan dia, karena berdasarkan kajian yang mendalam terhadap apa yang disebut Weda itu, wahyu yang diterima oleh para maharsi kita itu dia riset kontemplasi kepada makhluk kosmos. Jadi suara Tuhan itu ada di ether. Jadi oleh sebab itu kalau para pandita memuja wa maka senirmala sunyap, itu kan sebenarnya mendownload energi mantra yang ada di akasa nih kan. Jadi bahwa sebenar-benarnya manusia itu sendiri menurut paham Hindu, menurut paham Weda adalah Tuhan yang bertualang ke dunia ini. Bertualang. Petualangannya itu kalau menurut Purana itu dia bertualang bisa sampai dari awalnya dari Betara Manu lahir menjadi manusia ke dewan-dewan. Berkeliling dia bertransmigrasi berputar itu sebanyak 8.400.000 jenis spesies. Jadi kalau pada waktu zaman Kerta Yuga, pada waktu zaman kedewan-dewan, manusia itu semua perasaan kedewan-dewannya itu 100%. Tidak ngomong orang bisa menangkap omongan seorang karena frekuensinya sama. Tapi begitu berfluktuasi karena dari Kerta kedua ke Treta Yuga, ke Dwapara Yuga, ke Kali Yuga, sekarang sudah 75% kemampuan itu hilang tuh aja. Jadi sifat kedewatan kita itu hilang 75%. Itu juga yang menyebabkan kita bertengkar itu. Apalagi mau mencapai moksa itu bukan kebenaran aja kita pertentangkan dan kita ragu terhadap kebenaran itu 75% sudah ragu. Nah oleh sebab itu kalau teks mengatakan bahwa ada kata-kata Brahma ewa apnoti faram, itu teks yang Tuan Haji maksud itu ada di Upanishad, bahwa yang mengenal Tuhan, yang memahami Tuhan, dia akan sampai kepada Tuhan. Nah, itu yang disebut dengan manunggaling kaululan Gusti. Jadi sudah menyatu. Kita punya rumusan itu dan mungkin dalam tradisi spiritual dan agama lain juga memiliki hal yang demikian itu. Sehingga ini merupakan kalau berbicara tentang moksa adalah puncak pencarian manusia keluar dan ke dalam untuk menemukan dirinya bahwa dirinya Tuhan. Tapi selama ini orang lebih banyak dia mencarinya keluar. Dicari Tuhan ada di tempat yang keramat ini, keramat sana itu. Dan Tuhannya dicari malam hari. Itu. Itu tidak salah, tapi harus disadari sebenarnya itu level pencarian yang sederhana. Itu langkah kecil dalam pencarian. Berkait dengan moksa, sebenarnya tidak ke situ perjalanannya dia. Dia adalah inner research. Jadi kembali ke sini itu ke dalam. Ke dalam. Pencarian ke dalam. Nanti connect dengan pembicaraan kita yang lalu berkaitan dengan bahagia itu. Sebab orang yang bahagia itulah orang yang moksa itu aja. Itu. Bapak Ibu sekalian, para pemirsa, ternyata moksa itu adalah pencarian ke dalam. Moksa itu harus diusahakan. Itu sebabnya, tapi ada orang yang mengatakan begini, moksa dan jagadita. Apakah mungkin moksa itu dicapai di kehidupan sekarang? Jangan-jangan moksa itu hanya sebatas setelah kematian. Atau di dunia setelah kematian. Siapa yang tahu? Siapa tahu. Kecuali Pak Donor bisa menjelaskan ini. Nah, gimana tuh Pak? Terima kasih Om Swastiastu. Jadi benar tadi ada kekurangan penjelasan itu. Kan agama Hindu itu dirumuskan jadi apa tujuan hidup sebagai manusia itu kan? Itu dari kelas 1 SD itu dihafal. Moksartam jagadita yacaiti dharma. Tapi itu aja yang mengambil esensi yang di tengahnya itu moksa dan jagadita. Jadi moksa itu adalah pencarian yang ke dalam, yang
risetnya itu untuk menemukan bahwa benar Atman itu sama dengan Brahman. Ketika ketemu itu baru dia moksa. Tetapi kan tidak ada yang tahu dia moksa, sudah dalam pencariannya, sudah sampai pada moksa, tidak tahu. Hanya orang itu yang tahu. Nah, orang yang tahu itu ada tanda-tanda orang yang bisa moksa di dalam kehidupan ini. Itulah yang Tuaji katakan sebagai jagadita. Jadi moksa sekali itu lain katanya jagat hita. Jagat itu dunia, hita itu harmoni. Ketika dia harmoni dengan apa saja, dengan siapa saja, itu orang moksa sekali yang disebut dengan jiwan mukti. Jiwa mukti. Yeah. Jadi kita tiang dengan Tuaji, walaupun levelnya Tuaji gerenya bagus, kemudian pakaian banyak, lalu di lemari bertumpuk, kemudian gaji guru besar. Nah, tapi Tuaji tidak membatasi pergaulan dengan tiang, mau mengajak tiang juga. Jadi seperti tidak ada batas, tidak ada batas antara manusia satu dengan yang lain. Berarti kita sudah mampu merasakan bahwa yang itu ini gitu. Jadi tatuamasi. Jadi tatuamasi itu sebenarnya bahasa moksa juga nih Ketua Haji. Baru ada juga di dalam Upanishad disebut, di dalam Chandogya Upanishad dan Brihadaranyaka Upanishad ada kata-kata sarwa kalu idam Brahman. Jadi orang yang sudah mencapai level moksa itu dia sudah melihat semuanya itu Tuhan Haji. Jadi semuanya Tuhan. Jadi dia tidak akan terfokus bahwa Tuhan harus adil bersebar sana. Jadi Tuhan itu di sekeliling keberadaannya. Dengan demikian orang itu akan mengekspresikan sifat-sifat Tuhan. Jadi orang yang jiwan mukti, moksa skala yang disebut jagadita itu, dia adalah sifat hidupnya, karakter hidupnya itu adalah mengekspresikan sifat-sifat Tuhan. Dengan kata lain, dia orang baik yang tidak mengalami fluktuasi, baik gitu, tidak badai, kadang-kadang buruk, kadang-kadang baik, tidak begitu. Jadi moksa itu adalah target daripada pencapaian manusia, kelahiran manusia. Kalau moksa sudah dicapai, baik di skala maupun di skala, dia itu bebas dari kelahiran. Jadi saya ada satu catatan penting tadi Pak Teguh. Saya selalu suka dengan seloka kitab Sarasama saya ini. Tidak pernah bangga tatkala dipuji dan tidak pernah merasa inah saat dicaci maki. Jadi kalau seloka ini diikuti, kita diajarkan untuk tetap stabil gini ya. Itu sebabnya saya tadi menyinggung soal honor, dapat honor besar, tidak boleh tertawa ngakak. Karena bahaya kalau tertawa ngakak. Kan sudah diberikan ilustrasi. Niwatak wace itu mati karena tertawa. Ya Pak? Itu saya ingat. Jadi moksa ini dimungkinkan didapatkan tidak hanya pada dunia setelah kematian, tetapi juga di dalam dunia skala. Dunia skala saat ini. Ketika kita merasa bahagia, anandam. Saya kira ini kata pendalaman dari kata moksa yang selama ini kita telah hafalkan. Tujuan agama Hindu, moksa dan jagadita. Kan kira-kira begitu. Ternyata moksa. Moksa di dunia ini dan moksa di dunia setelah kematian. Semoga konten ini dapat memperkuat keyakinan kita, memperjelas apa yang dimaksud dalam tujuan agama Hindu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Om Santi 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 Om.